Oke. Nah, ini untuk tugasnya, untuk melatih juga. Kalian sudah paham atau belum tentang materi tokoh dan penokohan tadi? Bisa membaca lagi cerita Sito Bagendit ini, halaman 17 sampai halaman 18. Nanti dibaca lagi dan silakan menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi di sini nanti ditulis di buku tulisnya. Yang pertama adalah buat bagan seperti ini. Ini judul ceritanya. Di sini ada tokoh utamanya. Nanti tokoh utamanya dijelaskan. Tokoh utamanya itu kalau memang dia ada dua, tulis dua. Kalau cuma satu ya tulis satu aja. Jangan banyak-banyak. Tokoh tambahannya. Kalau misalkan di situ terlihat jelas ada tokoh tambahannya, ditulis di sini tokoh tambahannya siapa-siapa aja. Biasanya tokoh tambahan gak cuma satu. Tapi kalau memang dalam cerita cuma ada satu, tuliskan satu. Terus tokoh latar. Tokoh latar ini bisa ada, bisa tidak ada. Tapi nanti dilihat aja di ceritanya apakah di sana ada yang disebutkan. Seperti contohnya tadi, ada yang disebutkan tapi tidak memiliki peran sama sekali. Berarti dia masuk ke tokoh latar. Tapi selain itu, selain mengisi dengan tokoh-tokohnya, tokohnya ini diisi dengan namanya. Jadi misalkan tokoh utama yang pertama namanya Alam, ditulis sini Alam. Tokoh tambahannya ternyata Bella, tulis ini Bella. Tapi selain menuliskan nama tokohnya, tuliskan juga nanti di sampingnya penokohannya. Jadi misalkan Alam, tokoh utamanya tadi Alam, tulis sampingnya atau boleh diberi kurung. Dia penokohannya apa? Kalau memang dia baik, tulis Alam, buka kurung, baik, tutup kurung. Kalau dia memang jujur, tulis di situ Alam, buka kurung, jujur, tutup kurung. Dan untuk penokohan tidak harus satu. Kalau memang terlihat di situ lebih dari satu, silahkan ditulis. Mungkin baik dan jujur, baik dan dermawan, baik rendah hati, seperti itu. Tidak cuma untuk tokoh utama, untuk penokohan semua yang ada di sini silakan dituliskan juga penokohannya apa. Tokoh utama namanya siapa, penokohannya apa. Tokoh tambahan namanya siapa, penokohannya apa. Tokoh latar namanya siapa, penokohannya apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang ini. Carilah dua cerita lainnya dan tentukanlah tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Mungkin ini dua cerita di sini. Boleh kalian pilih dari cerita-cerita yang sudah pernah didengar. Seperti yang pernah Ustadz sebutkan tadi, ceritanya Tangkuban Perahu, Si Kancil, Maling Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, dan yang lainnya. Boleh melihat dari buku-buku tema yang lain. Misalkan buku tema yang lain ada cerita fiksi juga, boleh dilihat dari situ dan dituliskan tokoh utamanya siapa, tokoh tambahannya siapa, tokoh latarnya siapa. Cuma mencari dua cerita. Kalau mau cari di internet boleh, asalkan ceritanya yang terkenal. Jadi Ustadz juga tahu jawabannya apa. Kalau nanti ceritanya nggak terkenal, nanti Ustadz bingung. Jadi untuk menjawab ini mungkin nanti bisa ditulis di bukunya, bisa ditulis dulu nanti judulnya. Judul ceritanya ini untuk nomor 2 ya. Judulnya apa? Judulnya misalkan tulis di sini Si Kancil. Kancil. Nah, di bawahnya baru ditulis tokoh utamanya siapa. Tokoh utama siapa? Ini tidak perlu penokohan. Ini hanya tokoh utama, namanya saja, tidak perlu penokohannya. Tokoh tambahannya siapa, namanya, terus tokoh latarnya siapa. Nah, ini baru satu. Nanti buat satu lagi untuk cerita yang kedua. Jadi cuma 2 nomor itu ya tugasnya ya. Yang pertama membuat bagan seperti ini. Di sini diisi dengan nama tokohnya dan penokohannya. Yang kedua, yang ini mencari 2 cerita dan menentukan tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh
latar dengan cara seperti ini. Menuliskan judulnya dulu, terus setelah itu menuliskan tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latarnya tanpa menuliskan penokohannya. Jadi ini tidak perlu dituliskan sifat-sifatnya, yang penting ada 3 tokoh ini. Dan ini ada 2 cerita nantinya, gak cuma si Kancil, nanti ada juga cerita yang lain di sini. Jadi ini harus 2 cerita. Oke, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.